Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyul ikhwah akramanus subhanahu wa ta'ala. Materi kajian kita malam hari ini dari selembar makalah yang telah terbagi. Temanya cinta dan benci yang sedang-sedang saja. Kenapa kita butuh mengangkat tema itu? Pertama, sifat israf itu tidak baik. Sifat melampaui batas, kenemenen itu tidak baik. Semisal makan, semisal minum, butuh. Bahkan ketika disilahkan, Allah menyilakan menggunakan bahasa perintah. Kulu, washrobu, itu fil amar kan? Tapi enggak menunjukkan makna wajib. Karena yang diperintahkan dari perkara-perkara jibili. Kebutuhan manusia kepada sarananya, artinya disilahkan. Itu ternyata menggunakan bahasa begitu. Mau makan, makanlah, minum, minumlah, menggunakan bahasa perintah. Tetapi jangan sampai melampaui batas. Kenapa? Allah nggak suka. Mangan kewareken nggak enak. Guyon kenemenen, sesuai ya malih tukaran. Punya anggen-anggen emas, kakian, ya malah merepotkan. Itu pertama alasannya kenapa tema ini kita angkat. Yang kedua, masing-masing orang itu mesti punya kurang dan lebih. Cinta dan benci itu gandeng. Kenapa? Makhluk dicipta berjodoh. Ada kanan, ada kiri. Allah menjelaskan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan makhluk semuanya berjodoh. Ada kanan, ada kiri, depan, belakang, termasuk cinta dan benci. Itu selalu gandengan. Dan masing-masing itu ada porsinya. Karena masing-masing digunakan media untuk cari pahala adanya syukur dan sabar. Makanya senang mendorong untuk syukur, musibah mendorong untuk sabar. Senang mendorong untuk syukur, benci mendorong untuk sabar. Makanya supaya adil, menempatkan sesuatu sesuai dengan ukuran. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu untuk bersikap adil, artinya wat usyai fi makanih, menempatkan sesuatu di tempatnya. Artinya tahu ukuran sehingga nanti pas. Mur baut lek pas penak. Kecilikan ya ora kena, kegeden blok. Adil itu pas. Adapun tujuan untuk menjaga keserasian.
Karena serasi itu modelnya adil. Serasi modelnya apa? Adil. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Adilah, karena adil itu sarana pendekat untuk mengantarkan kepada ketakwaan. Kenapa? Pas ukurannya. Berikutnya kita masuk kepada materi. Ada dua dalil bagian akhir nanti fawaidnya. Yang pertama, kalau dibaca di kitab Riyadhus Shalihin urut 275. Bukan 3, tapi itu 2. 275. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu qol, ini masuk Islam ketika penaklukan Khaybar tahun 7 Hijriah. Dia menemani Nabi selama 4 tahun akhir. 19 tahun pertama belum menjangkau ke Islam. 4 tahun terakhir baru ketemu. Tapi hadisnya paling banyak. Kenapa? Karena mulazamah. Apa mulazamah? Kelet, ngintil. Kemanapun Nabi pergi ikut. Pokok weteng enek isine ikut. Sehingga semua perilaku Nabi itu bisa direkam. Perilaku Nabi itu bisa direkam. Sehingga rekamannya paling banyak, sampai 2 karung. Sampai ada yang menuduh Abu Hurairah ngarang-ngarang hadis. Padahal enggak. Kenapa kok banyak? Ya jelaskan. Saudara kami dari Muhajir sibuk dagang. Saudara kami dari Ansar sibuk bercocok tanam. Adapun saya sibuk untuk mulazamah ngintil, ikut kemanapun Nabi pergi. Orang tidak datang, saya datang. Orang tidak menghafal, saya menghafal. Orang tidak mendapatkan, saya mendapatkan. Ini alasannya. Dan itu sahih. Dia orang yang dicinta oleh Nabi SAW. Sampai Nabi SAW mengatakan, saya tidak menyangka kepada kamu kecuali engkau hendak mencari kebaikan. Ada rekomendasi dari Nabi sampai seperti itu. Sampai sering lapar bersama Nabi. Apa yang menyebabkan kamu keluar? Lapar, bodoh. Itu menggunakan hafalan nggak pakai tulisan. Di masa Umar menjadi gubernur di Bahrain. Luar biasa. Ahli ilmu akan terangkat derajatnya. Walaupun semula dia dianggap orang biasa, tapi ilmu akan mengangkat. Kenapa? Janji Allah Ta'ala. Apa janjinya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kepada orang yang beriman berilmu dengan derajat yang tinggi. Bahkan sampai mati ilmu dibawa, harta tidak. Kan enggak semua orang itu bisa jaya dengan harta. Kenapa? Dibatasi takdir. Karena itu sarana. Misalnya dum-dumane, nakno kosamna bayanahum, ma'isah atau ma'isahnya butuh wong urip wis didum-dumi. Gak kurang, gak lebih. Tapi kalau ilmu luas. Ilmu itu luas. Allah paring ajang jembar masalah ilmu. Nopo? Walau anna ma fil ardi min satrin aqlam wal bahru yamutu min sabi mimpati sabatu abukhurin manafidat kalimatullah. Andaikan pepohonan jadi pen. Berapa jumlah pepohonan? Jumlah pen sejumlah pepohonan. Lalu laut menjadi tinta. Seperti apa laut jadi tinta? Lalu menghabiskan lalu 1 laut. Masih didatangkan dengan 7 laut lagi. Walaupun tintanya entek, tapi kalimat Allah masih siap untuk ditulis. Ini memberitahu kepada kita kalau keluasan ilmu itu jangan di-loss. Nah, tinggal kesungguhan kita.
Makanya ilmu akan menjadi penerang. Harta bisa menjadi modal dihisab. Ilmu membimbing, harta akan dihisab, maka tinggikan derajat dengan ilmu. Kenapa? Ini janji Allah Ta'ala. Dunia sebatas sarana, bukan tujuan. Ini mengambil pelajaran dari Abu Hurairah yang orang biasa tapi menjadi orang penting. Qala cerita, qala dawuh Rasulullah SAW. La yafraq, jangan membenci mukminun, mukmin laki artinya suami. Mukminatan kepada mukmin perempuan artinya istri. Artinya ketika benci ojo tok los, tapi dikelola, dimanage, diatur, dikendalikan. Kenapa? Ketika sedang benci ojo dilos. Karena in kariha, jika dia benci minha dari istrinya khulukan satu perangai, rodhiya dia akan ridho minha dari istrinya akhara perangai yang lain au ghairahu perangai yang lainnya. Rawi Muslim karena yafraq wa imana yabghaduha membencinya. Berikutnya kita masuk pada hadis yang 276. An Amri bin Al-Akhwas Al-Jusmi radhi anhu annahu sungguhnya dia sami mendengar an-nabiyya pada Nabi sallam fi hajjatil wada di haji perpisahan. Tahun berapa haji perpisahan, haji wada? Tahun 10 kenabian. Di Madinah, di Mekah 13 tahun, di Madinah wada sudah masuk 10. Itu 13 tahun, berarti di akhir-akhir dari kehidupannya. Yang 3 bulan berikutnya meninggal, yaitu bulan Rabiul Awal. Harinya Senin, tanggal 12. Itu hari kematian, bukan hari kelahiran. Hari kelahirannya masih misterius. Cuma Nabi mengatakan, saya dilahirkan di hari Senin, tanggalnya enggak disebutkan. Makanya podo-podo Senin kelahirannya, Senin kematiannya, sing mengesan lahirin apa mati nih? Sing mengesan mati nih, lahirnya belum mengesan, kenapa? Rung dadi Nabi. Apa faedah masyarakat dengan lahirnya Nabi? Lahirnya Muhammad bin Abdullah belum punya cahaya, masih dikatakan sesat sampai 40 tahun sebagaimana Allah kita firmankan wa wajadaka dhallan fahada. Selama 40 tahun masih sesat karena belum dapat wahyu. Tapi hari kematiannya ini menyebabkan wahyu putus. Ini yang sangat menyebabkan Umar susah pol. Apa? Dengan meninggalnya Nabi, wahyu putus. Ini yang susah. Nggak ada kesusahan lebih susah daripada meninggalnya Nabi SAW. Kondisi waktu itu begitu yang dikisahkan. Tapi mengapa orang kok memperingati tanggal 12 Rabiul Awal itu hari kelahiran, itu hari kematian? Dikhawatirkan itu siasatnya wong Ubaidiyin Syiah di Afrika, Bani Ubaidillah Syiah yang bencinya pada Nabi Paul. Jibril saja disalahkan. Jibril nyapa wahyu mestinya nyanggone kok tak inggone nyanggone Muhammad. Salahnya Jibril. Abu Bakar, Umar musuhi, 2 tagut dari Quraisy. Prinsip mereka, uqtulu ahla sunnah tadkhulul jannah. Bunuhlah ahlu sunnah masuk surga. Makanya supaya dugaan pesta mereka atas kematian Nabi itu tidak mencolok, ganti saja dengan hari kelahiran. Pada itu adalah yang mereka peringati hari
kematian. Karena hari itu memang hari kematian. Ini di haji wada, haji perpisahan. Ini tanda-tanda Nabi hendak meninggal sangat gamblang. Sejak kapan wahyu turun isinya na'yun, berita kematian kepada Nabi? Kapan? Wahyu turun isinya jelas-jelas berita Nabi akan meninggal. Kapan? Turunnya surat apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Itu penaklukan kota Makkah 8 Hijriah. Bila pertolongan Allah, kemenangan telah tiba. Kamu lihat manusia berduyun-duyun masuk kepada agama Allah. Berarti dakwahmu telah sempurna. Maka untuk bekal masa depanmu, perbanyak tasbih, tahmid, istighfar. Nah begitu. Lalu pas haji wada ini, ayat yang terakhir turun dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islama dina. Agamanya dibikin kamal, nikmatnya dibikin sempurna. Sehingga umat ini tidak akan kurang dana. Dan dijamin eksis bila terjadi hancur. Karena umat Islam sendiri yang nggak syukur, mestinya bersatu tapi gelut dengan sesama, bikin fanatik golongan, mentazkiyah dirinya, mengkafirkan pihak lain. Ini bencana. Wong sing bener aku, lara kaya aku kafir. Nah ini yang menjadi penyebab pemicu kerusakan. Maka jadilah dai yang netral. Kenapa? Membacakan ayat-ayat Allah. Al-Quran dibacakan, ditafsirkan dengan sunnah pemahaman sahabat, itu netral. Dia tidak terikat oleh organisasi manapun, kelompok manapun, masjid manapun, partai manapun. Yang ada adalah Islam sebagaimana generasi pertama. Adakah partai-partai sekarang di zaman Nabi SAW? Boten. Partai-partai sekarang di zaman Nabi, adakah? Adakah organisasi-organisasi ormas-ormas sekarang ada? Itu ada di zaman Nabi? Enggak ada. Yang ada apa? Isyhadu bi anna muslimun, seksenon aku ke muslim. Itu namanya netral. Itu penyatu umat. Maka jangan fanatik golongan, fanatik partai, fanatik kelompok. Itu Nabi diperintahkan memperbanyak bekal. Yang terakhir surah Al-Maidah yang ketiga, Al-Yaum Akmaltu terakhir diturunkan dalam bentuk ayat. 3 bulan berikutnya baru meninggal. Nah, pas hati wada, hati perpisahan, di sini ada pesan-pesan penting untuk umat. Yang seolah dikatakan, mumpung ketemu, terima pesanku, karena enggak berapa lama lagi saya akan meninggalkan kalian. Yaqulu di mana beliau dawuhkan, nasihat disampaikan, ba'da an hamidallahu ta'ala, sesudah memuji pada Allah Ta'ala, wa asna alaihi, dan menyanjung kepadanya. Adab sebelum kita menyampaikan tausiah, napa? Memuji Allah, menyanjung Allah, sholawat, baru apa yang dibutuhne disampaikan. Nanti wong atur-atur gayane melu-melu. Napa gayane wong atur-atur? Ketok pintu, salam, dimanggani, ketika berbincang, setelah ngobrol, apa yang dikatakan? Ngapunten Pak, sowan kula mriki pertama ngaturaken sedaya kelepapan. Mbok pilih ganggu istirahat panjenengan. Nomor kali silaturahim. Silaturahim napa silaturahmi? Pilih pundi? Kim napa mi? Kok pilih kim rantok mi? Pilih silaturahim. Rahmi, rahmun itu susah, nyambung susah. Nyambung susah napa nyambung kasih sayang? Nyambung kasih sayang silaturahim. Rahim.
Silaturahmi, rahmun itu susah. Silaturahim, nyambung kasih sayang. Yang kedua itu nomor 3, nah baru apa yang dibutuh nih. Pertama minta maaf, nomor 2 silaturahim, nomor 3 dibutuh nih. Ngapunten menawi bensin longgar, waktu makan dipun aturi tindak wonten gubuk mriku. Berarti ngijabake toli. Ternyata itu sebelum disampaikan intisarinya ada mukadimahnya. Lah orang berkhutbah, ceramah, berdoa itu adabnya memuji Allah, menyanjung Allah, lalu sholawat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du lagi. Ini supaya kita membiasakan. Khutbah, ceramah, petung opo begitu, upayakan. Kenapa? Ini tuntunan Nabi. Makanya di Sahih Bukhari itu ada bab amma ba'du. Artinya itu adab. Sebelum menyampaikan inti yang dituju, beri muqaddimah dulu. Yaitu memuji Allah dan bersolawat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du lagi. Bahasanya wong atur-atur, pertama kalau yun ngapunten, nomor kali silaturahim, nomor 3 nah lagi. Itu kan melu-melu kan bahasanya. Itu sudah ada tuntunan dari Islam. Wa zakara wa wa'adu, berikutnya beliau menyampaikan peringatan dan tausiah mauidhah. Semakola kemudian berkatakan, ini banyak sekali wasiat yang disampaikan. Ini hanya sepotong saja, enggak total. Berkaitan tentang kasus keluarga diambil sepotong dari nasihat yang panjang yang disukilkan di sini sesuai dengan tema, bukan semua isi haji wada. Apa itu isinya yang dinukilkan di sini? Berkaitan masalah kekeluargaan. Ala wastausu bin nisa'i khairan. Ala ketahuilah. Ini kata tambih untuk diambil perhatian. Perhatian. Ngaten bahasa Indonesia ini. Bahasa Arabnya napa? Ala. Wastausu bin nisa. Mana wastausu ikbalu at-tausiyah. Apa mana istausu? Ikbalu at-tausiyah, terimalah wasiat. Berikut ada pesan-pesan, perhatikan pesan-pesan berikut. Binisa sasarannya kepada perempuan. Apa wasiatnya? Khairon. Yaitu if'alu khairon. Lakonono kebaikan. Bergaulah yang baik kepada perempuan. Jika bahasa gampang makna dari ala wastafisna isi khairon, perhatikanlah, terimalah wasiatku supaya kamu betul-betul berbuat baik kepada perempuan. Kata khairon itu maf'ul mutlak. Ketika dibaca lengkap adalah i'malu khairon. Contoh maf'ul mutlak dibaca satu kata tapi maknanya itu luas nopo. Allahumma shayyiban nafi'an. Ini kurang lengkap terus pun di lafadznya. Allahumma ya Allah shayyiban nafi'an. Lafadz shayyiban itu hanya maf'ul mutlak tuh kata shayyiban. Lengkap terus pun dibacaan. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah curahkan kepada kami hujan yang deras. Kata khairan juga maf'ul mutlak ini. Artinya i'malu khairan. Perhatikanlah, terimalah wasiatku supaya kamu betul-betul berbuat baik binisa kepada perempuan. Jadi, tanda suami yang baik itu yang baik kepada istrinya. Makanya apabila ingin melihat tentang karakter seorang laki-laki, jangan dilihat penampilan di tengah masyarakat. Mesti apik. Jenenge wong lek joget wonten panggung mesti macak mboten. Ya mesti lho nek panggung. Tapi lek mudhuk kok panggung wis enggak macak. Jadi jangan dilihat orang itu baik itu penampilan di masyarakat. Nek masjid, ngaji, khutbah, standar baik duduk kuwi. Tetapi standar baik itu ala nenek ngomah. Bila sampai istri menyanjung, mencari celah nggak ada, mencintai, nggak gelem kelangan,
betul-betul punya, gak mau dipisah, itu tanda suami itu baik. Jangan dikatakan khairukum bi ahli. Wong yang paling apik di antara kamu, yang paling apik yang bojone. Maka bahagialah perempuan apabila punya suami yang seperti itu. Semoga kita sadar melangkah ke sana dan semakin baik. Bila kita belum baik, ya wajar. Kira bocah niku langsung pinter napa belajar abad tasarruf ya. Masa lahir langsung pinter? Ya belajar dhisik. Kurang tambah. Lah itu baru ilmunya bermanfaat. Makanya terus ngaji. Berbenah akhlak. Kira-kira rata-rata kita ngaji ini tinggi untuk dakwah atau untuk pembenahan akhlak? Rata-rata masyarakat ngaji. Rata-rata masyarakat ngaji niku pembenahan akhlak napa modal dakwah rata-rata. Rata-rata pembenahan akhlak. Lek pengen dadi dai ngajine model ngeten niki ya kesuwen. Pengen dadi dai niku nggih kudu fokus buku iki diapalne dhisik. Apal terus ngerti bahasa Arabe, ngerti syarahe, ngerti tafsire. Di depan gurune sing mumpuni dan bisa dipercaya. Entek buku iki ganti pindah buku iki. Entek buku iki pindah buku iki. Itu kalau modal dakwah. Pengen modal dakwah nanti ngajine model ngene ya suwi. Sistemnya itu beda. Rata-rata di majelis itu yang paling banyak apa? Modal membenahi akhlak. Makanya semisal majelis Imam Ahmad dari ratusan ribu itu sing nulis itu sekitar 5.000-an. Sing liyane membenahi akhlak. Sing nulis itulah nanti akhirnya dihafal. Kita sambil nulis dipun hafal mboten? Apa kertasnya tinggi layangan? Jajal sing telatan ini dibendel ngono kira-kira sapa kira. Kadang saya nek gledak tinggi orek-orek. Abu Hurairah walaupun ngintil kepada Nabi, selesai itu dihafalkan. Maka itu tidurnya tuh malam-malam, ngapal nih. Bukan mari malah ceklakne HP. Ya hilang kabeh ya. Apalan. Ya maaf ini enggak nyindir sapa-sapa lah ya. Mau dikira ngono nyindir. Orang ngono nih ate. Curiga lagi. Masuk sing ngaji dicurigai. Berikutnya fa inna mahuna maka sungguhnya istri itu awanin. Awanin. Semula bisa dibaca awaniyun. Ini termasuk isimnya mamdud. Maka bila ada ya dibuang. Da'iyun da'in. Awaniyun awanin. Mufrad dari aniyah. Artinya asirat tawanan. Berarti statusnya istri di depan suami itu seperti statusnya tawanan di pemerintahan. Makanya pemerintah lek duwe tawanan kudu nyiapin apa? Ya nyiapi gedung sing kuat, kelengkapan hidup sing sempurna, kemudian pengarahan. Tiang ditawan niku rehabilitasi napa nggih ngukum? Rumah tahanan napa jenenge? Rumah bahasa liyane. Kalau pun nate dijak ngaji nek penjara Kediri bisa. Rasa-rasa terus nih. Roh lapisan-lapisan masuk. Artinya apa? Artinya yang masuk ditawan itu memang dibimbing. Kasusnya ya macam-macam. Yang sergap ngaji juga sing dadi wong bareng. Artinya kita bener. Yang semula duduk wong malah wong, bahasane sing waktu.
Artinya rapat yang benar boleh meneh. Nah, itu dibimbing, diarahkan. Bila tuh kasus narkoba ya mengadakan rehabilitasi. Sehingga nanti ketika mulai nanti sudah nggak kecanduan, jadi orang yang wajar di masyarakat normal. Bukan orang yang kecanduan. Makanya suami yang menyiapkan rumah, fasilitasnya. Ini karena tawanan kon mancing buatan. Ya ora, mancing ya hilang. Ya nek kono duwe keterampilan. Maka Rasul Islam menstatuskan istri di depan suami itu seperti tawanan di depan pemerintah untuk mendapatkan arahan bimbingan. Ini bukan penyamaan tapi memudahkan pemahaman. Ini Islam yang menetapkan seperti itu untuk memudahkan pemahaman. Yaitu tawanan indakum di sisi kalian, laisa tamlikuna, kalian nggak punya kuasa minhuna kepada para istri saya sedikit pun ghaira dalika, selain itu tawananmu. Makanya istri sebagai tawananmu ya gekno omah, beri nafkah, apa kebutuhan hidup di rumah sehingga menjadi betah dan mendapatkan arahan sehingga hidupnya bermanfaat. Makanya ada perintah, ku angkusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Illa ayatina bi fahishatin, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji mubayyinatin yang nyata. Nah, ini kena hukuman keras nanti. Tapi selagi tidak melakukan perbuatan yang nyimpang pol, itu adalah orang yang harus kamu perhatikan dengan baik. Yaitu tawanan yang berpotensi nanti akan benih jadi wong apik. Tapi apabila sudah melakukan perbuatan keji yang gamblang, nah itu nanti bentuk pengajarannya beda, lebih keras. Fa'in fa'alna, maka apabila mereka melakukan perbuatan keji. Apa definisi perbuatan keji yang gamblang? Kurang taat, senang membantah, dan lisannya menyakitkan. Kurang taat, senang membantah, lisannya menyakitkan. Minimal itu kata fahisah. Walaupun kata fahisah itu luas. Kata fahisah itu luas. Kurang taat, senang membantah, lisannya ngelarani tajam. Lek manut nggih mapunten kula nderek. Lah ngono kuwi ya halus. Tapi lek kadang melecur nyente-nyente. Gah oleh dhewe ke kopi ra iso, cah cilik iso, tuwek ra iso. Ini rara suami tengonokne lara mboten kira-kira. Mbok apa jejal tapi itu termasuk fakisah yang seperti itu. Kadang anak cerita itu malah istri itu mau isuh-isuh. Lek misuh bojone jan wis apa-apa diunekne kabeh. Enggak sebatas jenenge jaran, jangkrik, gaplek sing luwih ngono-ngono ki nemen ya enak. Ya kaya betah-betahe suami ngendi bojo kaya ngono. Lalu bagaimana meluruskannya? Wahjuruhunna, pisailah mereka fil madhaji, di tempat tidur. Ibaratnya istri itu dagang, jangan dibeli dagangannya. Jadi butuhnya suami kepada istri itu seperti butuhnya pembeli kepada dagangan, makanan. Butuhnya istri kepada suami, butuh wong bakul kepada pembeli. Ini kira-kira pembeli bakul, gak ada pembelinya susah nggak? Susah. Dagangannya apa? Ya, kedagangan itu sarana jima dan yang menarik semisal itu. Ini bahasa Allah ini, bukan bahasa saya. Dan bila kita membaca syarah memang begitu. Itu digambarkan seperti itu. Makanya apabila itu digambarkan pedagang, lalu nggak ada pembeli, bangkrut. Makanya suami itu supaya ketika mendidik pada istrinya yang belum lurus itu
pisai ranjang. Tapi aja cerita-cerita. Cukup diberitahu, sampai tanggal diomongi selama sesasi gak tak cedeki. Sing ngerti mek suami istri tok. Masa tinggal turune angkring. Konten pisai ranjang tinggal turune angkring. Kono budal ya ana wong sing kerebutan sarung ngeblul nyang omah lho gila. Parane genderuwo ngono lho. Enggak oleh cerita-cerita. Sing biasane cethuk nek ngomah, salam sapa, peluk cium, kemudian jima, yang ini acuh cuek-cuek wae. Kaya ora kenal nek ngomah. Sehingga itu tidak ada jima. Nabi itu masuk di tempatnya enggak menjual mereka sesasi, enggak disapa blas. Enggak disapa blas. Dan suami supaya kuat seperti itu. Sehingga pada waktu itu tersiar berita istri-istri itu dicerai. Di antara masalahnya mereka itu minta nafkah tambah. Akhirnya diajani jembar oleh Nabi. Rene, bahasa gampangnya gitu. Apa sing tak butuh nih? Nek dadi bojone Nabi sirmu untuk numpuk dunia, rene ya, apa tak butuhnya tak wae bar kowe tak ulih nih. Lah pengen berjuang karo nabimu, jalani apa yang ada. Tapi sebelum kamu putuskan pilih yang mana, ono mulia, rembukan karo wong tuamu dewi. Piye keputusane, andaikan cerai wis tak wae apa butuhmu berarti tak ulih. Itu bahasa yang Nabi didikkan kepada para istrinya. Apa kata Bu Aisyah? Ya apa mungkin aku matur bapak dadi bojo Nabi nelongso mulai. Mungkin boten kira Bu Aisyah tinggon ane Abu Bakar. Enggak mungkin. Napa malah Hafsah wes. Langsung labrak bapake. Aja nyusahne Nabi. Lek butuh apa-apa bahasa kula krokotono pakmu iki. Ngoten lho nggih. Napa krokotono pakmu ini bahasa saya. Ojo ngerokoti Nabi, mana tuh menyusahkan Nabi. Silahkan minta pada orang tuamu. Basa Jawa ini ngoten niku. Ojo nyusah Nabi, tapi apa? Krokotono pakmu. Senada dengan itu. Jadi istri Nabi sebagai orang yang kawamil mendapatkan seperti itu ada kesalahannya. Kenapa? Itulah manusia. Dan sebagai petunjuk bagaimana cara menyelesaikan masalah. Dan Nabi ketika mendidik pada keluarganya pol sampai situ. Enggak ada masalah, sangat harmonis. Ada masalah, lesan banyak untayan kata mutiara, ditingkatkan pisah ranjang. Walaupun boleh ada bahasa wadribuhun, pukullah mereka. Tapi dzurban ghair mubarakhin, pukulan yang tidak kesangatan. Tetapi Nabi sendiri walaupun memberikan informasi, mendidik kepada mereka, lek bisa ranjang gak kena itu boleh dipukul, tapi Nabi sendiri tidak pernah memukul. Kondisi Nabi itu 3. 1, nggak ada masalah harmonis. Ada masalah banyak memberikan nasihat. Nggak mempan, pisai ranjang diantaranya disumpahi di 1 bulan nggak dicedeki. Nggak sampai kepada tahapan pemukulan. Makanya Bu Aisyah itu tahu wajah Nabi piye begitu. Wajah Nabi kok begini, gayanya wong duka ini. Langsung menyatakan, saya tobat pada Allah, saya tobat kepada Rasulnya. Langsung bersimpuh bahasa gampangnya gitu. Sehingga nggak masuk kepada pemukulan. Berikutnya, fa'in atoknakum bila mereka tak kepada kamu, falat tabahu, kamu jangan cari-cari alim kepada mereka, alaihinna kepada mereka, sabilan jalan. Jangan cari jalan untuk nyalahkan mereka. Allah ketahuilah, innalakum sesungguhnya ada hak buat kamu, ala nisaikum pada istrimu, hakon hak-hak. Ini hak-hak suami. Demikian juga wali nisaikum alaikum hakon untuk istri-istrimu atas kamu juga ada hak-hak. Fahakukum maka hakmu suami alaihinna pada istrimu
Allah yutikna, supaya istri itu tidak menginjakkan urusakum di tikarmu, man takrahun, orang yang kamu benci. Artinya ketika nompo tamu, barang-barang milik suami yang belum minta izin ridho apa ndak, ojo cak cek langsung tinggi fasilitas tamu. Pamane tamune butuh sarung, ojo langsung jipuk sarungnya suami. Diizinkan apa enggak? Senada dengan itu. Butuh helm, ojo dijipukne helmnya sapa? Suami. Diizinkan apa enggak? Enggak tahu. Waktu itu contohnya apa? Contohnya Ummu Habibah. Ketika bapaknya Abu Sofyan yang masih kafir, karena pengkhianatan ya orang Quraisy, Abu Sufyan itu sebagai pemimpinnya datang ke Madinah, ingin menjumpai Nabi, memperbaharui. Lalu datang kepada anaknya, yang itu sudah jadi istri Nabi. Bahasa gampangnya, "Nduk, aku cedhokno bojomu," bahasa gampangnya ngono. Waktu itu ketemu dengan sang anak ketika masuk rumah, tempat yang biasa dipakai Nabi duduk, itu mau dipakai oleh Abu Sufyan tinggi lemek lungguh, langsung dicipuk, seret, "Loh, nyapa to, Nduk? Loh, ini tempat duduknya Nabi. Saya belum meminta izin, boleh apa enggak? Gimana saya menyerahkan untuk tamu, walaupun jenengan bapak kula dewi." Jadi jangan menginjakkan kepada tikar suami orang yang kamu benci. Maknanya ketika memanfaatkan harta suami itu supaya minta izin dulu, itu diizinkan apa enggak. Ojo sifatnya nopo gampang ngerangke nopo cak-cek nopo nih sifatnya. Kok langsung diloleh, kok diloleh itu nopo niku. Nek cak-cek niku kan kecekatan nggih, jenis cak-cek niku. Nopo bahasa kali itu? Lho, nopo bahasane? Nopo? Serakatan. Ya makanya itu supaya suami istri itu ada kesepakatan ketika ada tamu, apa yang disuguhkan itu yang disepakati. Kalau bukan ya jangan. Karena sikapnya Ummu Habibah itu tempat duduknya Nabi enggak diizinkan tamu untuk duduk. Itu bila dikiaskan ya banyak benda-benda milik suami. Tapi juga ada suami ngerti sarungnya tinggi tamu langsung nesu mau sono tamune kono kabeh. Sak lemari weno kabeh. Repot mboten? Sak lemari weno kabeh kono. Itu kan marah besar kan begitu tuh. Marah besar. Ini petunjuk dari Nabi, ini bukan saya loh nggih. Ya siapapun belajar. Siapapun belajar. Itu petunjuk dari Nabi. Ini yang Nabi sabdakan begitu. Demikian juga wala ya'dzanna, jangan sampai istri mengizinkan fi buyutikum, di rumah kamu, liman takrahun, untuk orang yang kamu benci. Jadi istri di rumah ketika entuk tamu harus minta kesepakatan dari suami, sapa tamu sing kena ditompo. Pertama, bila laki-laki bukan mahram jelas haram. Tamu laki-laki jelas mahram haram. Adapun bila tamu itu laki-laki mahram dan rata-rata perempuan, minta izin dulu. Siapa yang diizinkan masuk, siapa yang tidak. Nah begitu. Walaupun perempuan, kadang suami juga nggak suka ada perempuan datang ke rumahnya. Kenapa? Mungkin punya akhlak jelek akan mempengaruhi akhlak istrinya. Sampeyan ki lek ras lawang karo kae penak dikandani. Tapi lek karo kae mesti malih atos. Itu bisa jadi bila ada pengalaman menunggu gak oleh. Makanya istri nggak boleh mengizinkan orang seperti itu. Orang seperti itu. Itu walaupun dulure dhewe mungkin mbake, adike, nek pancen tipenya seperti itu jangan diterima.
Allah ketahuilah wa hakuhun, hak mereka para istri alaikum yang kamu tanggung, antusinu untuk kamu berbuat baik ilahina kepada mereka, fikis watihina tentang bagian mereka, wa ta'amin dan juga makanan mereka. Dan kebutuhan semisal itu yang menjadi kebutuhan rumah tangga. Rawi At-Tirmidzi waqal hadis hasan sahih, Paulus SAW makna awanin ay asirot tawanan. Jam'u aniyah. Wadhuru al-mubarih, pukulan yang tidak mubarih yaitu wa asyak asyadid, pukulan yang sangat memberatkan. Makanya pukulan yang diizinkan itu adalah cambuk digantung di tembok. Nanti biar tanya, Mas tinggi opo? Ya pantasnya nggih nyabeti sapi. Kok nek ngomah ya nggih ngilikne sampean kuwi. Sing sabeti kok sapi apa piye? Rumah aku sih ora rabi sapi. Yang tak rapi ku ya wong ayu tak tresnani, tapi kok tingkah polahe kok ndadak digawane campur jadi piye to. Itu sudah loro loh gitu ngontane lho nggih. Wis loro tingono. Apalagi dicambuk nih pisan iya. Puna diunen-unen dapur elek. Itu tambah nemen orang. Enggak boleh. Enggak boleh. Itu menyakitkan hati. Ngono ki kira-kira nganti mati mboten ilang-ilang lho nggih. Nanti mati orang mboten ilang-ilang ngoten itu. Ya cetok ngono. Kenapa? Mengesan. Makanya jangan dilukai hatinya, mengesan. Terampil diprakteknya terus itu nanti. Makanya Islam membimbing jangan melukai hati. Makna wala tabghu alaihissalam, kamu cari-cari jalan untuk menyalahkan ai la tatlubu tariqan antuzuhun nabi. La tatlubu, kalian jangan cari tariqan jalan, jangan menempuh jalan antuzu untuk kamu sakiti hunna mereka bi dengan perbuatanmu. Selesai kita membaca materinya, berikutnya kita membaca fawaid. Faidah kandungannya apa saja dari hadis di atas. Ada 7 nomor 1. Semua orang punya kekurangan dan punya kelebihan. Suami punya kurang lebih, istri punya kurang lebih, orang tua punya kurang lebih, anak punya kurang lebih, pemimpin punya kurang dan lebih, masyarakat juga punya kurang dan lebih, guru punya kekurangan, kelebihan, murid juga sama, enggak ada orang yang sempurna. Kenapa? Suamimu bukan malaikat, istrimu bukan bidadari. Nomor 2, semua orang punya kebencian dan punya kecintaan. Ya kan? Benci punya, cinta juga punya. Itu silih berganti, lengkap. Memang kita dilengkapi dengan bekal sepasang. Rasa cinta ada, rasa benci juga ada. Siapapun punya ini. Suami, istri, orang tua, anak, sama. Nomor 3, suami istri merupakan ikatan lewat pertimbangan matang dan ingin sukses. Suami istri merupakan ikatan lewat pertimbangan matang dan ingin sukses. Sing sameneika wis rabi. Dhisik sadèrènge rabi. Niku sing penting lanang cetok wedok, wedok cetok lanang, napa pertimbangane mateng? Jawab. Terus mesti jawabane. Apa kaya wedhus langsung culuk woh ngoten nggih. Nek pasar walaupun wedhus sing lanang ditemune langsung woh. Niku jenenge wedhus, nggih mboten. Mosok sing diwedhus ya ngono. Mesti punya pertimbangan matang. Bibit, bobot, bebet, napa malih. Pertimbangan agamanya, akhlaknya. Kira-kira ke depan nanti ini sinkron apa enggak, serasi apa enggak. Itu penuh dengan pertimbangan, musyawarah, istikharah. Ya kan? Siapapun itu ketika pitung yang ngono kuwi. Kadang ditekone bulet, rantang dijawab. Ini cek mikir, mau apa ora yo.
Nanti kesuwen, nanti seminggu orang enak jawabannya. Dan seterusnya. Kenapa? Itu bukti memang mengadakan ikatan suami istri itu lewat pertimbangan yang matang dan dipilihkan yang paling baik. Diputuskan mau. Lek ngono berarti kok gelem aku dadi suami ini. Lek ngono gelem aku dadi istri ini. Dan masing-masing pengen sukses. Wonten sing rabi pengen pegatan. Asal wonten rabi gadah niatan pegatan. Ini gaya nikah mut'ah. Rabi punya niatan apa? Pegatan itu namanya nikah mutakhar. Enggak boleh rabi punya niatan pegatan. Punya niatan pegatan ya sah rabi karwan wis pegatan. Napa? Memang enggak ada hubungan. Rabi itu ngelumponi barang yang pisah. Masa sudah berkumpul lalu dipisah kembali? Dan kita tahu bahasanya cerai itu barang mubah yang paling dibenci. Nah begitu. Itu tadi nomor 3. Nomor 4. Bagaikan mengarungi lautan, pasti ada badai dan ombak. Suami istri itu bagaikan kapal mengarungi lautan. Gimana kondisi lautan? Selalu tenang? Ya enggak ada. Lautan di sing tenang. Ya enggak ada, mesti ombake biur, dan sebagainya. Pernah lautan bebas? Pernah mandek enggak lautan itu? Enggak pernah. Kenapa? Itu tasbihnya. Makanya meligai rumah tangga yang diarungi oleh suami istri itu mesti akan mengalami apa? Badai dan ombak. Sifatnya laut ya ngono kuwi, sifatnya urip ya ujian. Maka daripada itu suka duka dikelola. Kenapa? Suamimu mitramu, istrimu mitramu yang sedang mengarungi lautan bareng-bareng. Di sana ada badai dan ombak. Suamimu bukan musuhmu, istrimu bukan musuhmu. Disiapin rapi, petungin jelimet. Tujuannya ketika mengarungi ombak nanti bisa dijalani bersama. Nomor 5. Suami sebagai titik 2. Pelamar, penerima amanat, imam, teladan, dan penanggung jawab keluarga. Agar memiliki sikap adil dan sedang-sedang saja di dalam benci dan cinta. Ini penting ini. Suami itu sebagai pelamar. Di sisi ngelamar sinten? Tetap suami. Walaupun sing lekasi sapa, tapi ketika resmi acara lamaran itu mesti dari wakil suami. Kenapa? Memang itu standarnya. Namanya pelamar itu ya sengaja minta. Minta niku tanggung jawab atau minta itu lari? Minta niku dituntut tanggung jawab napa minta niku dirayu? Napa jawabane? Orang minta itu dituntut tanggung jawab atau dirayu? Dituntut tanggung jawab. Kenapa? Oh, jaluamu kok. Bukan dirayu. Maka laki-laki dituntut. Kenapa? Kamu yang lamar, kamu yang jaluk, kamu dituntut. Mereka dituntut ya jung lamar. Demikian juga ketika lamarnya diterima, dia sebagai penerima amanat. Lamarmu tak tompo, sing tok jaluk tak wehne, openono. Anakku rong tok rapi tok openi, saiki tok jaluk, berarti kamu siap ambil alih tugas yang saya pikul. Aku dhisik duwe anak ya tak openi sembarangi, saiki dadi bojomu ya openono. Kamu ngopeni anakku aja kamu mengecewakan kepada saya. Openi dengan baik. Yang ketiga, suami itu sebagai imam. Pemimpin harus punya ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu. Kalau ada masalah selesaikan dengan ilmu. Sekaligus sebagai teladan, karena mana imam itu adalah
Naktati man qablana wa yaktati bina man ba'dana. Bisa mengikuti jejak kebaikan orang sebelum kami dan perilaku kami diikuti oleh orang sesudah kami. Makanya suami itu wajib belajar, perilakunya jadi teladan, istri anak akan ikut. Dan sebagai penanggung jawab keluarga, kan dikatakan arijalu qawwamuna alan nisa, pemimpin akan ditanya tanggung jawabnya. Maka daripada itu agar bersikap adil. Nah, ini tugasnya. Apa tugasnya? Bersikap adil, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Termasuk masalah cinta benci, bentuk adilnya mana? Sedang-sedang di dalam benci dan cinta. Lek pas seneng karo bojone ya aja kebablasan, lek pas gedeng karo bojone ya aja kebablasan. Lek waya seneng ya syukurono, lek waya musibah ya sabar rono. Kenapa? Karena suamimu bukan malaikat, istrimu bukan bidadari. Saben obah titik benci pegatan, ya rumah tangga mana yang bisa bertahan? Kira-kira nek ngomah niku akeh tukaran apa akeh ayem? Ayo, sinten? Sing akeh tukaran nek ngomah. Nek nuruti emosi, itu gampang kemeropok. Makanya suami itu dibutuhkan orang yang memiliki jiwa sabar itu memang begitu. Kenapa? Di antara hak istri itu adalah dimaafkan dan disabari. Kenapa? Potensi ketergelincirannya itu besar. Sama-sama bisa salah, tapi itu beda. Maknanya begitu. Makanya kita wajib paham tentang kelebihan disyukuri, kekurangan disabari. Karena nggak ada orang itu yang memiliki kelebihan tanpa cacat. Enek wasing ayu banget, tapi ambune jan cetok langsung gebres. Nanti pun ceritane tiang. DE duwe kanca zaman rumiyin pas wisata ngoten nggih. Bape DE menika terkenal ayu, niku dadi panitia. Ternyata sibuk, malah kesel, gobios. Begitu ngelayani konco-konco nih kan sebagai panitia. Sing dilewati itu jangan malah tutup pirung, nyapa? Ya Allah. Ra sumbut karo ayu nih. Oh, ayu. Tetapi apa? Ambune. Itu contoh punya kekurangan, punya kelebihan. Ada juga enek wong kita randuwi. Kone sepuh, barang-barangnya ketoke buluk-buluk. Tapi ketika diparani, gene sing mambu. Barang ketok lepok-lepok ngoten nggih, nek diparani ora ana sing mambu. Pantasnya di sawang lepok niku nambune kan ra enak lho nggih. Niku mboten mambu. Alus resik, mek rupane tok sing lepok. Napa? Sregep umbah-umbah. Nyapa? Ya mek duwene kuwi. Itu dibalik kondisi diduga kekurangan tapi punya kelebihan. Siapapun begitu. Suami dengan kelebihannya pasti punya cacat, istri dengan cacatnya juga pasti punya kelebihan. Makanya ketika cinta sedang-sedang saja, benci juga sedang-sedang saja. Ketika sedang benci, kendalikan, ketika sedang cinta, nanti akan mesra. Nomor 6, masing-masing agar A. Kerja keras menunaikan kewajiban dengan ikhlas. B. Minta hak kepada Allah. Yang C. Pandai mengelola rasa benci dan cinta dengan tidak istiqjal. Ini yang keenam, masing-masing agar masing-masing suami istri supaya keluarganya itu terjaga. Satu, kerja keras menunaikan kewajiban dengan ikhlas. Aku sebagai suami apa ya kewajibanku? Beri secara sempurna dan ikhlas. Demikian juga istri. Apa hak suamiku? Yang jadi kewajibanku, saya kerja keras. Adapun masalah hak, nanti minta kepada Allah. Ya Allah, saya sebagai suami telah bekerja keras memenuhi hak-hak istriku. Adapun apa hak saya minta kepadamu.
Demikian juga istri juga sama. Ya Allah, hak-hak suamiku sudah saya kerjakan dengan penuh. Maka beri hak-hak saya. Biasanya wong tukaran itu masalahnya nopo. Haknya minta pada suami istri. Lah awakmu yo ngono. Lah kan saling tuntut nopo? Tuntut hak. Lah ngoten niku praiyane kapan nggih? Mesti mengedepankan egoisnya, ya kan? Mesti mengedepankan apa? Egoisnya. Yang C, pandai mengelola rasa benci maupun cinta. Makanya ketika sedang benci, nek pengen ngamuk empeten dengan husnudon. Di balik kebencian mesti ada kesenangan. Disabari. Di balik kewujute pelempodan, lek sabar bagi mateng angklek. Begitu entah dicokot langsung nawa kecut di gua, ya ora bakal nemu pelempodan mateng. Yang ngerti kecut ya pangkat krokoti ae. Ben kecut ya sabar kok enten ono nganti napa mateng. Nah gitu loh cara mengelolanya. Demikian ketika sedang cinta jotok bro nih. Kenapa? Karena di balik benci ada cinta, di balik cinta ada benci. Makanya jangan istiqjal. Napa istiqjal? Kesusu. Begitu benci, cerai. Begitu cinta, kita hidup selamanya. Kok nusuk ben pegatan. Kontras kalau begitu. Makanya itu, cinta benci itu yang apa? Sedang-sedang saja. Nomor 7, kasus nusus agar diselesaikan dengan bertahap. Kasus nusus agar diselesaikan bertahap. Nususnya istri, ya tadi, kurang taat, ngengkelan, ucapannya kadang menyakitkan. Itu penyelesaiannya bertahap-tahap. Demikian juga nususnya suami, banyak. Karena kedolimannya, kurang tanggung jawab. Kadang orang tanya itu macam-macam. Ustaz, alhamdulillah saya telah hijrah. Suami pun juga akhirnya mau. Akhirnya kami hidup di pondok. Cuma kami belum dapat pekerjaan. Akhirnya suami kembali ke kampungnya untuk cari kerjaan. Oh, ketemu koncone, ambuh penyakitnya. Saya berusaha untuk sabar. Tapi keluargaku meminta, wis kono njaluk pegat bojone kono. Gimana saya Ustaz? Nah, kita ada pertanyaan. Neko-neko nggih pertanyaannya nggih. Rono-rono pertanyaan. Termasuk yang gitu-gitu ada pertanyaan dan sebagainya. Gimana bertahapnya? Ya, pertama sabar, 2 ini ujian, 3 ndonga, 4 jajal bicara dari hati ke hati. Kalau itu sudah kasusnya menyangkut angel diomongi, ya dilaponi keluarga kono. Sini mengangkat wakil terbijak, sana cari orang terbijak untuk dipertemukan, begana menyelesaikan. Bila memang nggak ketemu ya bawa ke pengadilan, nanti khulu ya silahkan. Tapi niatannya khulu untuk kesempatan bertemu di depan hakim supaya dinasihati. Bukan langsung untuk minta cerai. Pengadilan ketok palu, cerai, jangan. Tapi kesempatan untuk apa? Mempertemukan suami istri itu ben dinasihati Pak Hakim. Podo-podo sadar ya, maaf Pak Hakim, memang tujuan saya untuk cari nasihat, bukan untuk apa? Kalau ternyata kami sama-sama sadar kami pulang. Kami nggak sengaja melanjutkan, kami cabut pengaduan kami. Itu ke sana, maka jangan gampang apa? Cerai, jangan gampang mengawang istijal, tergesa-gesa. Cerai itu terakhir saja. Itu pun juga masih ada adab yang sangat panjang. Demikian satu tema yang kita kaji malam hari ini. Insyaallah yang lain bisa ketika menyusul. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silakan. Terkait
berkaitan bertamu lalu bermalam. Hak kewajiban tuan rumah wajibnya sehari, bila mau 3 hari itu kesunahan. Bukan 3 hari itu haknya tamu. Hak tamu wajib untuk didapatkan itu sehari. Bila tuan rumah bertoleransi, dia memiliki hak sampai 3 hari. Tentunya itu keluarga apabila memang ada tamu yang menginap, ya keluarga harus punya kesiapan dulu. Makanya ke depan siapa sing berpotensi akeh tamu nih, itu ketika bikin rumah ya supaya banyak kamar-kamar. Kamar untuk anak-anak minimal loro, 1 kamar besar untuk anak lanang KB, 1 kamar besar untuk anak wedok KB, kamar untuk bapak ibu, dan upayakan nanti juga ada kamar tamu. Sehingga bila ada tamu mampir nanti langsung dileboknya bledeng, di situ sudah ada kamar mandi dan kelengkapannya. Sehingga dengan begitu nanti lain tamu nginep nanti siap. Nek orang duwe ngono kuwi, ya nanti tuan rumah lek tamune penting ya siap ngungsi dhisik. Ngungsi ngene mboke nyapa nek tamu ngoten. Sering ngoten niku. Wis ngene iki omah sik cilik katakan tamu ra nginep iki kita ayo piye kene pangah ngengkel nginep po ngengkel iki kon nginep ana nginep tenan susah. Gimana? Ya malah muo. Itu hak wajibnya itu sehari untuk mendapatkan sambutan, cengkrama, duduk bareng, dialani ngobrol, makanannya, istirahat berarti kamarnya dengan kelengkapannya, supaya nggak ganggu keluarga, makanya supaya ada kamar yang spesial. Apabila tidak ya keluarga supaya ngungsi disik, sehingga rumah itu akan menjadi villa buat tamunya. Kayak omai dhewe nek sopo-sopo. Nah begitu. Apa tadi ditanyakan? Gimana? Berlaku untuk oh gitu. Ya Pak Mboke endang-endang yang omai anake ngoten nggih. Itu apa itu berlaku? Oh, tentunya secara umum tidak. Tapi kondisi nanti akan jadi perincian. Sing kunjung bapak ibu nyanggone anak lanangi, itu kan, nah itu nggak ada batasan, Kenapa? Ya memang itu butuh permasalahannya. Permasalahan itu memang butuh. Jangankan harta milik orang tua, anak juga milik orang tua. Bahkan anak punya kewajiban untuk musyahabah ngurus orang tua. Oh, enggak diperlakukan. Itu malah kewajiban anak. Tidak perlu anak matur, Pak. Saya mereka disati dalamnya mereka mawon. Tidak perlu malah begitu. Kenapa? Itu kewajiban anak untuk ngurus orang tuanya, enggak disamakan. Allah, apalagi. Demikian kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.